Masih semangat? Asik. Ya. Oke. Jadi hari ini memang ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu tadi sampai dengan sambutan. Nah, hari ini adalah acara intinya. Sengaja hari ini kita menghadirkan tiga narasumber. Yang pertama yakni operator Kabupaten Bandung, yaitu Bapak Agus Edward. Nanti yang kedua, Proktor Kabupaten Bandung untuk tingkat RI, yaitu Bapak Ihsan Purwana Pajasa. Beliau juga selaku Ketua KKG di Kabupaten Bandung ya. Kemudian yang ketiga, yakni Bapak Ahmad Subarudin. Beliau itu selain daripada Ketua KKN, beliau juga merupakan Proktor di Kabupaten Bandung. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada pemateri. Personalnya upami simpatika pasti hadir. Bapak abi cair saluran dan komplain isian hilang pengisian jadwal di dinten. Nalapor ka Pak Agus Edward kita disisilan akan ke komplain. Baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wa alihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kasih Pendidikan Madrasah yang kami hormati, Bapak Ketua KMI Kabupaten Bandung yang kami hormati, dan tidak lupa kepada pemateri kita Bapak Agus Edward yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir semuanya dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait AKM dan AKMI tahun 2021 untuk jenjang madrasah ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini mungkin kita berkaca dari simulasi yang kemarin kita laksanakan. Mungkin khusus untuk di sekolah kami kemarin itu memang ada sedikit gangguan, mungkin karena saya punya drop atau bagaimana, sehingga anak-anak tidak bisa login kemarin, gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya juga mengharapkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya memang belum paham, mohon nanti ditanyakan langsung. Sangat Wilujeng, terima kasih. Bapak Wilujeng. Jadi nanti langsung kita diskusi panel saja. Mungkin Pak Agus Edward nanti menyampaikan materi terkait AKM dan AKMI. Nah, kalau seandainya nanti pas sesi tanya jawab, mohon ditanyakan dari A sampai Z, gitu ya. Kodenya Pak, saya semi online, Pak saya online, Pak saya pokoknya tidak muncul, berbagai hal sampai hand kecil pun silahkan ditanyakan ke Pak Agus Edward, supaya nanti pas pelaksanaan gladi resik hari Senin kita sudah tidak ada trouble lagi, ya. Jadi mudah-mudahan nanti trouble ketika di hari Senin itu bukan trouble dari proktor, tapi memang sampel dari pusat. Kalau seandainya ada trouble, mudah-mudahan lancar, gitu ya. Baik, itu hanya sebagai kata pembuka saja. Nah, sekarang kita simak dan kita saksikan, kita dengarkan dengan baik-baik pemateri kita, Bapak Agus Edward, Operator Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seorang guru atau nabi operator. Kata nabi operator saya guru. No guru mana guru coba. Oh, alhamdulillah. Kayaknya profesi atas saya pokoknya. PSU mana? Teknik PSU mana? Insentif. Ya, tesnya dulu lah, kita lihat sedia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi muka masternya saya nikmat di bulan. Jadi ayat pada ayat pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sadar la ilaha illallah, sadar anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di acara sosialisasi dan fintech AKM dan API tingkat KKI Kabupaten Bandung. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, nabi dan juga seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih dan syukur atas undangan yang telah diprakarsai oleh KKI Kabupaten, berikut jajarannya dari mulai KKI 1 sampai 14. Ucapan terima kasih yang sangat berlimpah. Rasa sayang saya, rasa hormat saya kepada rekan-rekan para promotor, operator, teknisi, dan insyaallah pengawas nantinya yang akan nanti diikut sertakan pada kegiatan ini, yang akan kita laksanakan beberapa yang kemudian. Ini bacaan kita ya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pelaksanaan, ada orang tentang operatornya. Nah, ngomongin di mana bolehnya gitu. Hanya lain. Jadi lain sana gitu bakal dimana dari tadi gitu. Kegiatan acara atau pelaksanaan kegiatan apapun pasti ada detik orang beres kan. Sebab kalau orang beres kegiatan anak pasti bakal beres aja. Jadi proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu kan ya. Jadi lancar alhamdulillah. Jangan berkedip-kedipan ya. Itu Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini juga ternyata ada yang menjadi operator imam madrasah. Tepuk tangan untuk Pak Ukus tuh ada. Antara saya, terus ada yang jadi operator imam madrasah. Tuh orang lain tepuk tangan Bapak Ibu. Tapi ada saya mau bantu mengatakan tadi bacaannya orang dari rezeki orang pada malamnya insya Allah pada malam bakal beres kami di kerja. Kalau orang belum banget sebuah simpatika kemarin suruh Pak Agus absensi cenami Pak Agus senang dari kerja prosesnya tidak akan mengkhianati hasil dan prosesnya tidak jadi hasilnya sedikit karena misalnya lah insya Allah Bapak Ibu hari ini mungkin acara kita akan mulai. Sebab acara ini bukan sosialisasi simpatika tapi bagus dari riwayat soalan pasti dengan pemuda Asakopah mana ayah Asakopah Islamnya mana operator hadir Asakopah daerah Pasir ya. Alhamdulillah itu rekan-rekan kita yang senantiasa mengajukan pertanyaan itu aluan berkenaan. Mudah-mudahan hari ini saya benar-benar tentang admin sareng
AKM. Sebab tadi disampaikan oleh Pak Agus Suparto, moderator, teruskan nama dan daya pertarasannya, alhamdulillah. Jadi abi video badai kutil, kuliah kilometer malu itu masa saya. Jadi setelah KKM, bagus waktu nanti setengah panjang sampai turun nanti terbuka pasal wah sudah bayaran lagi dengan aku. Insya Allah Bapak Ibu yang menghormati, tadi ada sedikit pertanyaan atau obrolan ringan dengan rekan-rekan yang lain bahwa ternyata ada bagus saya guru kepala madrasah anu keterangan AKM teh naon AKM teh naon kan ada bingung oke gitu ya. Dia pada langsung ke acara selesai atau nanti tinggal tak perkalasan kata Jumat AKM naon AKM naon berarti entos tahu lagi kasus beres sebenarnya atau nabi kan ada bangsa pra masa pasca orang pasca namanya anu perana mulai gitu ya gitu ya pasti kan terus orang dari proktor mah upami anu hadirna kepala madrasah tapi wajib ngadu gigel sebab biasanya lebih pintar dari proktor daripada kepala madrasah. Kenapa? Kepala madrasah kan informasinya dari para aparat kan gitu ya. Pak Bu, iya aya nu absensi teu keusian kan apa? Jika nurul udah bangun pacet mana ya nurul udah bangun pacet. Nah, hadir tuh sekalian lah hadir orang di sini ada wicara. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari sedikit pertanyaan dari rekan-rekan tentang apa sih Pak perbedaan antara AKM dan AKM? Oke, orang duit Pak AKM terus AKM ini. Jadi insya Allah kalau masih dijelaskan akhirnya mulai perkarasan AKM dan AKM. Oke, jadi Pak Sigit Direktorat dari Kesiswaan itu mengatakan bahwa ada persamaan atau perbedaan antara AKM dan AKM. Ini rekan-rekan dilihat dari filosofi. Jadi AKM atau AKM itu ya rekan-rekan sebetulnya upami ya yang di kelas 5 tuh. Nah berarti kan waktu kemarin saya hadir berarti tahu ya kilap deh ya saya. Jadi AKM itu rekan-rekan adalah sebagian kecil daripada asesmen nasional secara bersama. Ya, bagi mungkin contoh siklusnya untuk ABCD, ya. Jadi siklusnya abi ngambil D heula. D terus C itu wawi baginya, tapi insya Allah bisa menjadikan catatan bagi rekan-rekan. Itu setuju kan? Kata Nabi memiliki ABCD. Dan orang masuk pesan nalur dan bagus semua. Kesepakatan adalah oh ABCD aku pilih karena laptop. Oke. Itu rekan-rekan kami hormati karena kesepakatan tadi kenapa dengan ABCD oleh orang di kawitan di asesmen nasional. Rekan-rekan kami hormati, seperti kita ketahui bahwa sistem ujian itu untuk saat ini mungkin bukan tidak adakan ya, tapi direvisi atau diperbaiki untuk perbaikan untuk pendidikan di masa akan datang. Ini hadir dengan kegiatan mungkin karena adanya pandemi juga, bahwa asesmen nasional memang hadir di pertengahan di pandemi COVID-19. Asesmen nasional apa itu asesmen nasional? Jadi sebagai peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Di asesmen nasional itu adalah salah satu kebijakan dari Merdeka Belajar. Dengan tujuan utama mendorong untuk pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Jadi paradigmanya diubah menjadi asesmen nasional. Perubahan berdasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid
secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap madrasah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan untuk pendidikan. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Tadi ya. Jadi asesmen nasional menjadi 3 bagian, rekan-rekan tidak perlu jasa kurang dirugikan. Nah, jadi asesmen nasional yang disebut dengan ANI yang disebut dengan ANI itu terdiri dari 3 bagian, rekan-rekan. Yaitu pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, itu kan jadi AKM itu ternyata bagian daripada AKM atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Jadi pihak kementerian sudah memikirkan di abad 21 ini jangan hanya sekarang, tapi di masa di mana dia akan mencari kehidupan masyarakat. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian memunculkan arti penting mata pelajaran, karena justru membuat murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka. Atau secara kualitatif, jadinya kemampuan literasi numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-muridnya. Jadi tidak mengesampingkan mata pelajaran yang kita ajarkan, tapi menjadi salah satu bagian daripada literasi dan numerasi mata pelajaran untuk siswa didik tersebut. Bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter. Survei karakter ini dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila dengan 6 indikator utama, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreativitas. Yang ketiga, bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajar di lingkungan madrasah. Jadi rekan-rekan ketahui, asesmen nasional atau AKM itu tidak hanya melibatkan peserta didik, tapi kita sebagai pengajar. Jadi asesmen nasional dilaksanakan bukan hanya untuk peserta didik, kita juga dilibatkan di hal yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar. Nah, insya Allah upami anudina emisna lancar, rekan guru nanti nama-namanya akan muncul di BKN rekannya. Nah, disesuaikan kegiatannya itu pada saat kegiatan asesmen nasional siswa dan kita juga melaksanakan itu. Tapi untuk guru itu, untuk pendidik hanya sebagai survei saja, tidak menjadi hanya untuk memotret gitu ya, untuk memotret apa sih yang terjadi atau apa sih yang harus diperbaiki ke depannya di lembaga yang Bapak Ibu bertugas itu mungkin ya. Jadi aspek pendukung kualitas di lingkungan madrasah asesmen nasional pada tahun ini dilakukan sebagai pemetaan dasar ya kan. Jadi baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Tadi saya sampaikan
dia kan si baseline hasil daripada survei ibu itu dijadikan bahan laporan Kementerian Pendidikan untuk secara deskripsi melaporkan kepada lembaga-lembaga yang di mana kita bertugas tersebut. Sehingga nanti tidak ada konsekuensi bagi madrasah maupun murid atas hasil pemetaan dasar tersebut. Jadi kembali saya tanyakan kepada rekan-rekan, jadi asesmen nasional ada berapa bagian? Ada satu. Nah, yang kedua, yang ketiga, oke, berarti tahu bos ada. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Sehingga sangat penting untuk AN ini dipahami terutama oleh kita sebagai guru, kepala madrasah, murid dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 itu tidak memerlukan persiapan khusus maupun tambahan. Jadi terkedah di warang bibel, terkedah di warang itu pelajaran tambahan. Biasalah itu saluran. Jadi hasilnya juga tidak berupa perankingan atas madrasah tertentu atau siswa tertentu yang bisa membuat kita deg-degan biasanya. Itu mungkin rekan-rekan yang saya hormati tentang asesmen nasional, di mana asesmen nasional juga ada peserta didiknya yang dimana peserta didik untuk MI itu diambil di kelas 5 dan itu dilakukan secara random. Yang menetapkan hasil daripada isian Bapak Ibu DMS masuk ke Perpal PD, diolah oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nanti munculnya siapa kita tidak tahu, insya Allah sesuai dengan karakter madrasah kita masing-masing. Dan jangan kaget nanti misalkan yang mudah-mudahan di rumah saya ada di kabupaten kota lain di mana orang tua siswa itu meminta anaknya itu agar diikut sertakan di asesmen nasional. Jadi informasikan kepada orang tua siswa bahwa peserta didik yang direndam secara sampling oleh Kementerian Pendidikan itu ditetapkan oleh Kemdikbud, bukan oleh kita. Kemarin kurang si orang tua siswa masih menganggap bahwa asesmen itu seperti ujian nasional. Jadi kurang-kurang nasional ini biasakan sekali orang tua yang uji nyari ingin tahu kurang-kurang kita itu gitu. Karena nanti kecerdasannya itu dibawa atau dari sementara mungkin ada. Itu sebuah informasi ada itu di kabupaten kota yang lain sampai seperti itu. Ini contoh saya ambil untuk madrasah Sanawiyah. Ini tadi sudah disampaikan itu jadi untuk guru kepala madrasah itu SLB ya supaya lingkungan belajar. Ada di AN ada SLB, tapi kemarin masih terpaham itu. Bagus untuk SLB sudah beres belum? SLB beres luar biasa. Kayak gitu hanya sudah luar biasa. Ternyata setelah saya pahami dibaca uang itu supaya lingkungan belajar awal-awal di bulan Januari Februari Maret. Jadi masih SLB awal gitu. Tapi di dalamnya pas mainan keluar, terus akhirnya keluar, ternyata sampai belajar. Jadi ini nanti diulangi lagi bagi tadi yang bertanya, AN itu terdiri dari 3 bagian yang menjadi pesertanya juga bukan hanya peserta didik tapi guru dan kepala madrasah juga. Hasilnya seperti itu. Nanti hasil tersebut akan menjadi sebuah diagnostik yang akan disampaikan kepada rekan-rekan lembaga kita melalui platform yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Nah ini yang tadi saya sampaikan rekan-rekan. Jadi masih ada orang tua siswa yang masih menganggap AN itu seperti UN. Jadi mungkin bisa digambarkan sebagai sedemikian rupa bahwa ujian nasional itu bedanya menilai hasil belajar peserta pada akhir jenjang. Sedangkan hasil nasional mengevaluasi kualitas pendidikan. Yang kedua, UN mengukur capaian individual peserta didik. Untuk AN hanya untuk memotret input, proses dan hasil belajar pada satuan pendidikan. UN juga yang ketiga seluruh peserta didik kelas 9-12 pasti kelas akhir untuk UN.
sebab hasilnya nanti kan achievement-nya prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik, sedangkan AN peserta hanya meliputi siswa untuk MI kelas 5, MTS kelas 8, dan MA kelas 11, serta pesertanya juga diikuti oleh guru dan kelas 4. Untuk UN laporannya individual peserta berupa SLN gitu kan ya. Untuk melaksanakan jenjang berikutnya kan dibahasnya SLN. Sedangkan untuk hasil nasional adalah laporan untuk sektor pendidikan yang akan disampaikan melalui platform dari Kemenristek. Peserta UN mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, bagi nomor ini. Pak, upami misalkan siswa 25 kan didiknya pada 30 siswa, ayah itu Bapak Ibu. Oh, tidak ada yang beli, kenapa? 5 beli, jangan gitu. Ada hasil kan? Kan itu pertanyaan kalau klise jadi bumi jadi kawalan Tuhan. Upami misalkan siswa apa? Kemarin saya sampai ke daerah pemantauan ke daerah Majalaya. Jadi kalau misalkan siswanya itu 15, berarti 15 rumah masuk. Betulnya bisa pilih ayah langsung kira ayah dalapan berarti dalapan siswa. Ayah cadangan atau Pak, nyebut cadangan siswa awal gitu. Setelah dibuat jadi guru pamit 25 Pak, antara 50 berarti yang 30 masuk, 5 cadangan, yang 15 senang gitu. Maksudnya belajar di rumah gitu, belajar seperti biasa kan daring ya, masih PTM kan yang daring yang sekolah itu Bapak Ibu, betul? Apa betul? Nah, terus yaitu mungkin untuk MI pelaksanaan yang seperti itu, jadi pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Maksud adaptif itu soal tempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Jadi upami siswa menjawabnya lebih cepat, siswa awal akan mundur lebih cepat. Tapi biasanya orang pertama orangnya keluar terus beres jam gitu kan ya. Tetap kan gitu kan? Untuk siswa yang lebih dulu keluar itu kan? Tetap tapi kumaha biasanya. Dokter teknisi lebih tahu gitu. Disesuaikan antara kebijakan si ketua itu pengalaman sudah semua selesai tapi baru desa keluar gitu misalnya antara siapa cepat keluar juga ya disesuaikan hanya yang penting pada saat era pandemi sekarang disesuaikan dengan prokes gitu aja ya. Terus untuk pengawas nanti rekan-rekan jangan lupa pengawasan murni kalau misalkan ada kebijakan masing-masing enggak oke. Misalkan ketua KKN atau di Indonesia sangat makasih karena ketua KKN menjadi untuk kabupaten dari Indonesia kebijakan karena masih pandemi di kita masih level 3 Pak kami Cimahi Sanabana Barat atas level 2 ya itu silakan disesuaikan nanti kebijakan kebijakannya ada di pimpinan kami. Setiap petugas yang mengerjakan PUI itu Bapak Ibu satu literasi membaca, kedua numerasi, sebagai karakter, sebagai dengan belajar, guru dan cek mengisi instrumen dalam waktu mandiri selama masa AN. Upami capsek guru kamu terlepas biasa menggunakan handphone-nya. Yang maksudnya itu smartphone gitu. Atau di tablet itu misalnya iPad. Yang saya tahu di laptop karena untuk metode sekarang tes ngobrol kan itu kan aja. Oke gitu Bapak Ibu tentang pesertaannya. Terus pelaporan tadi disampaikan pelaporan dari AN itu tidak untuk individual siswa, tidak untuk meranking sekolah. Terus tahun 2021 untuknya untuk pemetaan awal, jadi tidak ada implikasi apa-apa. Tapi jangan juga hari-hari kalau tidak berimplikasi, sebab hasilnya apa? Hasilnya adalah potret mutu pendidikan di lingkungan di mana kita bertugas. Jadi nanti lebih tahunya itu di hasil daripada diagnostik si deskripsi yang ada di platform yang nanti akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Doa terus terima kasih. Selalu kesehatan. Antara mengakhiri. Oke, rekan-rekan itu mungkin gambaran umum untuk hasil nasional. Sebelumnya enggak ada dosen eksok di 15 karena dosen berarti ada ngasih bungkus ya.
Oke, kita melanjutkan akmi tentang kesepakatan meminta untuk alurnya ABCD. Bapak Ibu izin nanti nanti tadi pasien adalah di dokter. Oke, rekan-rekan, insya Allah nanti gambaran umum tentang akmi adalah sebagai berikut. Jadi kita sudah mulai pekerjaan kita. Alhamdulillah. AKMI di dalam rangka pemetaan untuk pendidikan dan mengukur kompetensi literasi pendidikan madrasah perlu diselenggarakan asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Nah, jadi upah kita 5 AKM singkatan non Bapak Ibu. Nah, minimum, sedangkan AKMI asesmen kompetensi madrasah Indonesia ada lepasnya. Soalnya masih ini saya aku kira paham. AKMI adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Tinggal perbedaannya namanya. Kalau sudah jelas, AKMI tadi makan ayat tilu bagian nasional. Makasih nawar. Nah, di dalamnya literasi dan literasi. Yang kedua, survei. Kata tilu. Nah, berarti ayat tampilan awal di akhiran literasi sains cara literasi sosial budaya itu yang membedakan. Jadi pemilihan nawaskan tadi kan kesewalannya pengaruh itu. Jadi perbedaannya itu. Jadi ada tambahan di akhir itu ada literasi sains dan literasi sosial budaya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan AKMI menurut para profesor atau para pemimpin kita di Kementerian Agama, yaitu AKMI bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Fungsi AKMI apa? Nah, ini mudah-mudahan akademi madrasah Indonesia ini yaitu untuk mendiagnosis kompetensi peserta didik dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Sebab setelah diadakan penelitian dan kompetensi peserta masih di bawah rata-rata. Walaupun kita sudah madrasah hebat bermartabat, mudah-mudahan sesuai dengan tadi madrasah hebat bermartabat. Kedua, fungsi AKMI yaitu sebagai bahan pemetaan untuk pendidikan madrasah. Sebab dengan kontur Republik Indonesia ini pemetaan untuk pendidikan madrasah ini masih menjadi hambatan. Jadi mudah-mudahan AKMI berfungsi sebagai bahan pemetaan untuk pendidikan madrasah dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan begitu. Ketiga, fungsi AKMI adalah sebagai bahan dalam menyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Jadi mudah-mudahan walaupun kita tetap diikutsertakan dan kita mengikuti AKM, AKMI adalah sebagai salah satu kegiatan asesmen mikro yang sebagai treatment untuk madrasah bagaimana cara memperbaiki mutu pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Sasaran AKMI adalah peserta didik kelas 5 MI, MTS kelas 8 dan MA kelas 11. Kenapa untuk saat ini baru kelas 5 gitu kan? Mungkin karena hal-hal daripada kebijakan untuk saat ini Kementerian Agama baru bisa memprioritaskan untuk kelas 5 madrasah ibtidaiyah. Oke Bapak Ibu, saya mungkin sama dengan Bapak Ibu bahwa AKMI itu tadi akan asesmen kompetensi madrasah ibtidaiyah, ternyata bukan tapi madrasah Indonesia. Saudara kita itu sebab yang diikutsertakan adalah siswa kelas 5 di MI. Jadi ternyata insya Allah kedepannya dan ini mungkin akan berkelanjutan untuk tahun-tahun ke depan bahwa kelas 8 dan kelas 11 kalian juga akan diikutsertakan.
Satuan pendidikan pelaksana AKMI diantaranya satu madrasah yang telah memiliki izin operasional. Bukan berarti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Pimpinan dan Pak Kasih dari 224 baru 91 kan gitu ya. Nah itu, jadi mungkin bukan berarti yang sebagian daripada 224 itu belum memiliki izin operasional, tapi sebagai syarat untuk pelaksanaan AKMI yang ditetapkan oleh SK daripada Kementerian Agama baru 91 MI, gitu mungkin ya. Jadi apalagi yang belum memiliki izin operasional. Terus kedua, seluruh madrasah baik yang PSMA, baik negeri dan swasta yang terdaftar dalam pangkalan data MIS. Jadi diharuskan peserta AKMI juga masuk, baik peserta didik dan dunia itu masuk di pangkalan data MIS dan memiliki nomor pokok sekolah nasional yang valid. Sebab kemarin ada beberapa NPSN yang tertukar, misalkan dalam satu lembaga atau yayasan kayak NAMI, atau MI, ternyata NPSN NA, yang NA NPSN MI. Nah itu segera verifikasi ke admin NPSN. Terang admin NPSN Pak Agus Budiana, benar? Jangan admin MIS Ayana. Nah itu. Jadi admin MIS sekaligus admin NPSN, namanya sami Pak Agus Budiana. Jadi sami Pak Agus Suparto. Ya memang Asep Agus. Dan ketiga, rekan-rekan pokok madrasah yang melaksanakan AKMI tahun 2021 hanya jenjang MI baik negeri dan swasta. Betul, Min hadir, Proktor Min mana? Yang terang, bapak-bapak lain yang kusip ya, ini pengacung mesti. Proktor Min hadir kan? Ya, madrasah ibtidaiyah negeri. Ada enggak proktornya? Kita kedua ya kalau kita ada informasinya. Oke, saya. Jadi madrasah yang melaksanakan AKMI tahun 2021 hanya jenjang MI baik negeri dan swasta yang meliputi 50% dari jumlah MI di seluruh Indonesia, sedangkan 50% MI lainnya akan mengikuti AKMI pada tahun 2022 bersamaan dan pelaksanaan AKMI jenjang MTS dan MA. Datanya berdasarkan rekomendasi dari WP. Magi ayah nama segala sesuatu orang kerjasama sama WP. Jadi kadang kami sokannya. Jadi hasil daripada MIS kita lakukan pada pihak juga digunakan untuk sebuah rekomendasi. Dan tergantung. Bapak-bapak orang ditimkan istri kata taki dan tergantung. Nah, akhirnya ibu-ibu sok menitipkan bapak anak, orang udah danoli akhirnya kata kami nanti istri ibu-ibu nitip cara apa yang mana? Berbeda, tapi bingung tadi. Oh, tuh ada bapak-bapak atau kami kita. Nah itu, jadi kadang saya sendiri sudah berpikir tentang tuliskannya sebuah data. Ya. Tapi mungkin karena sudah menjadi dasar kebijakan kerjasamanya MOU-nya seperti itu, jadi ternyata datanya berdasarkan rekomendasi dari WP. Ya contoh Pak Kumpul upami Bapak Ibu tos dari UPTK tahun 2009 dan 2010. Pada saat pihak LPNP antara Kemdikbud bekerja dengan ada juga, terus MOU-nya diperpanjang, akhirnya data awal jadi dikasih ke sebab MOU-nya tidak berkata demikian. Akhirnya orang kan memisahkan diri dari program dan ini simpatika. Nah seperti itu yang kita berikan seperti itu. Jadi pada saat rekan-rekan mungkin dari salah satu rekan-rekan atau rekan-rekan di sekolah rekan-rekan, madrasah rekan-rekan, ada yang memang dia sudah memiliki NUPTK tapi tidak bisa mutasi ke mana-mana. Sebab NUPTK-nya ditulis oleh sistem. Jadi besok juga di komentar habis data. Termasuk nanti ke depan mungkin RDM ada yang sudah mulai RDM digital madrasah belum ya. Nah seperti itu kan rapot digital mas saya kan jadi publikasinya. Sebab itu kan rahasia kita sendiri guru kelas saat si siswa. Pada saat siswa mungkin nilainya jelek harus diadakan perbaikan oleh kita si gurunya.
nah pembelajaran orang masih siswa itu ya begitu atau siswa memang odol gitu atau kita mungkin seperti itu. Jadi jadikan bahan koreksi untuk mengubah adanya AKMI dan asesmen nasional ini untuk mengubah paradigma kita terhadap sistem pendidikan. Itu ya. Syarat peserta AKMI tahun ini syaratnya sebagai berikut. Peserta didik satu, peserta didik terdaftar dalam pangkalan data emis yang memiliki NISN yang valid. Nah ini juga kayaknya gitu NISN untuk valid kan orang Kabupaten Bandung ayah dia kemaru si NISN kan bingung. Nah itu silakan segera validasi, lakukan verifikasi, silakan konfirmasi ke admin NISN di Kabupaten Bandung, jadi Kemenak ke Pak Agus Rudina juga. Jadi ada jantan admin NIS, admin NPSN, admin NISN, admin Ketham. Kedua, peserta didik masih aktif belajar pada MI. Jangan sampai jadi maksudnya belajar peserta didik masih aktif belajar pada MI. Ayah anu siswa mutasi di sekolah asalnya tak dilepaskan pada yang baru. Ayah kasus begitu tuh, benar ya? Nah, apa kan tahu atau nonton ini? Jadi itu, jadi kudu legowo atau anu ngalepas gitu. Ayo kan kita dulu, lepas dulu ya kita jadi siswa saya. Kan bingung gitu, jadi parpun apa gitu? Kita parpunnya kena bos. Nah itu, sob silakan. Kan kemarin kan sudah dibentuk WA group untuk tim perempuan MI kan. Nah di situ gunakan sarana itu sebagai tukar informasi itu. Bandingkan dengan di grup-grup masing-masing maka daerah. Tapi informasikan di situ baik operator yang aku sedia, mau dia siswanya kan dilepas setelah ada orang misalkan. Dan toh pakai jadi gitu, sok bener lah gitunya. Ngobrol jadinya, mau dari ngopi makan dawas. Itu terus ketiga peserta didik duduk di kelas 5 MI pada saat pelaksanaan AKMI. Paham ya anak-anaknya? Untuk sapertos PIP Acis tertarik saya udah tos di terus di Arya ya GTS itu kan bingung gitu sistem pelaporan keuangannya kadang yang memang seperti itu. Jadi usahakan di AKMI ini bahwa peserta didik itu benar-benar duduk di kelas 5 pada saat pelaksanaan AKMI. Proper malah jalan peraturan. Terus peserta didik yang memiliki hambatan bahasa membaca membiarkan tidak wajib mengikuti AKMI. Misalkan ada yang ABK anak berkebutuhan khusus di madrasah yang kita tempati atau tugas upami ayah anu dia benar sudah tidak wajib jadi dikitos untuk urusan. Kalau misalkan saya cadangan anaknya atau tadi dan Pak saya budak anak untuk biasa maksud membaca aja adalah kurang paham. Hambatan bahasa membaca komite negara menjadi masalahnya. Oke, berarti kan ABK. Tapi kalau ada anak kelas 5 belum bisa membaca, kan mah gurunya kan bingung. Ayah itu diurang kelas 5 atau tidak bisa membaca. Hah? Ayah itu Bapak Ibu? Hah? Aslinya ayah? Kita kemana kebetulannya kita keluar dulu. Jadi memang terhambatnya PTMT Kapurwon salah satunya ada kasus soalnya di daerah Cianjur kelas 4 MI tidak bisa membaca soalnya gitu. Terus terhambatnya PTMT juga ada kasus bahwa salah satu rekan guru kita di daerah Bogor terinfeksi dan menularkan ke siswanya soalnya gitu. Jadi PTMT ditunda dari itu mungkin, tapi kasus anu pertama kan anu kelas 4 tidak bisa membaca kan bingung pada saat kelas 1-nya kumaha gitu kelas 2-nya kumaha. Jadi misalkan hambatan IPA kayak ya tidak mungkin kalau kelas 5 tidak bisa membaca suara ulang atau mungkinnya mungkin itu mungkin asli itu. Tapi ini kan ada yang kita bahasa Arab bagi saya bingung kali.
Berarti di dia pada bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, ya diusahakan. Tong sampai ke ayat kelas 5 tidak sama atau misi. Pantas madrasah hebat. Yang mudah-mudahan jadi perbaikannya, jadi ini kan sebetulnya untuk perbaikan untuk pendidikan. Termasuk hal tadi yang kita sampaikan mungkin mudah-mudahan kedepannya untuk sampaikan Pak kelas 3 4 5 benar tidak sampai yang ada bahasa Inggris kelas ini segala kok gitu kan. Sebab umur kelas 5 harus diberi HP sama bagus jadi kan HP bahasa Inggris. Tuh saya harapkan mudah-mudahan tidak ada lagi khususnya kelas 3 4, 5, 6 tidak bisa membaca. Tapi di sini memang disampaikan bahwa syarat peserta AKMI yang keempat itu bahwa peserta didik yang memiliki hambatan bahasa, membaca, penglihatan tidak wajib mengikuti AKMI. Oke lah, kita ikuti saja syarat peserta AKMI tahun 2021. Ini rekan-rekan operator atau promotor pendaftaran peserta AKMI, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu dan sudah hafal. Ini hanya sebagai penguatan saja bahwa hal ini tetap harus kita pegang dan hanya sebagai pengingat saja untuk rekan-rekan. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran peserta AKMI. 1. Pengelola data di setiap madrasah atau operator mendata peserta didik yang ada di madrasahnya masing-masing. Jadi data semua termasuk tadi yang mutasi itu harus sudah masuk di pangkalan data MI sakintannya masing-masing. Yang kedua, pengelola data di setiap madrasah atau operator menginput data peserta didik pada pangkalan data MI. Upamanya MI sama MI menuju trombon itu kan bebas kan MI mah, kecuali MTS MA kan sampai saat ini kan MI mah masih biasa diletakkan ya. Oke, itu alhamdulillah sampai saat ini MI mah tidak masalah, jadi silakan. Ketiga, pengelola dana di setiap madrasah atau operator mendaftarkan peserta didik yang memiliki NISN valid. Jadi tadi disampaikan NISN valid saya dana cepatnya agar menghubungi admin NISN. Keempat, pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik data dari pangkalan data NIS ke laman pendataan AKMI. Ini juga bagi yang terdaftar mungkin sudah melaksanakannya, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan untuk rekan-rekan yang belum terdata atau ter-SKK tahun ini. Kelima, pengelola data di setiap madrasah atau operator melakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik pada sistem pangkalan data AKMI. Jadi di PT AKMI silakan rekan-rekan lakukan verifikasi, ditakutkan ada kesalahan pada kolom-kolom yang harus diisi. Karena daftar peserta yang telah masuk di PT AKMI selanjutnya diberi nomor peserta dijemput secara komputerisasi oleh panitia besar dan analitas masuk di PT AKMI. Generate nomor peserta adalah dilakukan oleh panitia besar. Selanjutnya pengelola data madrasah mencetak nomor peserta asesmen. Jadi rekan-rekan nanti yang melakukan pencetakan NPA atau nomor peserta asesmen. Ketujuh, pengelola data pada madrasah operator melakukan penempatan sesi, lokasi tes, tentang metodologi peserta dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pada PT AKMI. Jadi penempatan sesi, misalkan Pak Abi komputernya menggaduh 10, sedangkan pesertanya 30, berarti nyetet di sesi gitu kan ya, dan menggaduh 10, kata pipa seperti di daerah Utara ini Pak Abi mau gaduh 200 tapi siswanya 50, ya terus aku apa yang bisa sesi gitu ya, sama sombong gitu kan, saya berbeda gitu aja. Yang Pak bayangnya cina rias gitu. Aduh kayak itu ya. Jadi silahkan sesuaikan dengan keadaan di madrasah masing-masing. Terus ada salah satu dari rekan kita menggunakan seseorang yang memang melakukan resource sharing. Jadi meminta bantuan ke pihak lain dengan hak dan kewajibannya masing-masing gitu ya. Biaya silakan lakukan koordinasi kumaha anu
cantik lah gitu ya, agar asesmen khususnya AKMI ini sukses gitu. Dan saya sangat harap pada saat kegiatan AN dan AKMI di MI gitu, walaupun katanya komputer nangga dua tapi tak yang lari gitu. Abi rada tercengang gitu. Pada asesmen nasional mau bagus. Ayeuna terus kertas pensil kan, terus berbasis komputer atau CBT atau komputer based test gitu. Tapi kita lagi pada gimana namanya kumaha ya komputer kita alhamdulillah. Jadi pada saat digelontorkan kebijakan kita jadi saja gitu. Tak ada anu lagi mah benten. Jadi pas pada saat akan diadakan UNBK kabudutnya Yonanya wah ramai yang pokoknya sampai dengan kami dipanggil ke sekdis provinsi termasuk dilaporkan nanti ke Bapak Bupati tapi mau tunggunya ada sana salah gitu. Nah, jadi pada saat kegiatan AN atau AKM atau AKMI, alhamdulillah itu ketemu orang yang panggung sunah kan ya, tapi untuk serius lah jadi siapa karena ada yang mengatakan daripada nyanyi malas MI. Nah, terpikiran kan malas. Hari malas, kamu udah semangat ya maka. Malas setelah gitu, oke lah itu mah. Jika Pak Ade kan pantau sebetulnya santai gitu. Terus Pak tadi sama balik gitu, Pak Jamil, oke lah. Ini mah cari cik. Hari malas mah kan ada semangat. Hari malas, tapi tanah lumpur kan gitu, tapi itu juga malas semangat. Kepala Indonesia nya, oke, sudah hina, kita mah. Pak Isan atau penyanyi jadi politik kan kita makan ada sopan. Jadi gitu ya dekat-dekat jadi alhamdulillah yang mudah-mudahan sampai akhir kegiatan baik itu AKM atau AKMI untuk ayat gitunya permasalahan tentang sarana prasarana. Sebab insya Allah walaupun kita anak paling bungsu ya botol berapa paling bungsu sebenarnya kayak ya, tapi tidak apa mungkin MBK aku baca bisa. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah pada saat pelaksanaannya karena kesiapan kita dan sharingnya rekan-rekan dengan rekan-rekan yang lain termasuk di sektoral mungkin di sini ada yang bekerjasama dengan pihak sekolah tinggi atau universitas atau perguruan tinggi. Saya tuh dari berarti ya. Jadi sebenarnya ke komputer Pak Agus. Oke, selanjutnya rekan-rekan. Ketujuh, pengelola data pada madrasah atau operator melakukan yang terakhir mungkin. 8, peserta data peserta asesmen yang sudah valid pada PDA ini selanjutnya disimpan ke laman web AKMI. Jadi agar diketahui rekan-rekan kegiatan AKMI ini mungkin ya pilih hilap di alurna dari pangkalan data emis masuk ke PD AKMI terus ke ayat platform web AKMI gitu. Sudah dibuka web AKMI harus dibuka jadinya yang nomor anu tadi kan ya atau tuh ayat naon itu mau ya di situ ada penjelasan tentang kegiatan AKMI termasuk di beranda. Tadi nunggu video-video saudara senang jadi mana jadinya terus tentang proses AKMI itu. Jadi saya hanya menyampaikan untuk mengingatkan kepada rekan-rekan agar apabila rekan-rekan ditanya pengalaman dasarnya keuangan itu gitu. Namun hasil sosialisasi di AKMI teh, aduh naon kan? Karena buat catatan kecil laporan langsung di WA. Pak Bu, dengan nomor jam protokol bisa dia dulu, kadang itu lebih dari masalahnya. Laporkan, jadi anu tersirat, tulis pinuh pokoknya laporan tadi itu hasilnya seperti ini, perbedaan antara AKM dan AKMI seperti ini, pendaftaran pesertanya ini, persyaratan jika bukan wajib lomba, jadi operator teh nengen gitu di mana ada tuntutan. Hak dan kewajiban peserta AKMI rekan-rekan. Hak peserta AKMI 1. Setiap peserta didik kelas 5 berhak mendapatkan pelayanan dalam mengikuti AKMI yang tadi 91 madrasah
sesuai dengan ketentuan berlaku. Terus setiap peserta API berhak mendapatkan hasil tersebut dalam bentuk laporan deskripsi diagnosis. Jadi nanti laporannya itu berupa deskripsi diagnosis, baik itu peserta nanti yang disampaikan kepada peserta, guru, kepala madrasah, pengawas dan orang tua siswa. Kedua, kewajiban peserta APMI, setiap peserta didik kelas 5 wajib mengikuti APMI tadi yang sudah disampaikan juga dari 91 madrasah yang terdidik. Terus setiap peserta wajib mengikuti semua literasi baik itu literasi membaca, numerasi, sains dan sosial budaya. Setiap peserta asesmen juga wajib mematuhi tata tertib APMI. Jadi jangan sampai dia khususnya menjadi pengawas biasanya ada itu kami teknisi sama operator dan operator pilih ayah pengawas yang masih kaitan sama berkawis kegiatan pada saat pelaksanaan memotong di foto-foto apalagi memotong soal yang ada di layarnya. Tas kita itu kurang terjadi pengawas APMI tong jadi ditegur lah operator. Oke, paham ya? Nah, instrumen APMI ini tadi sudah disampaikan bahwa ditambahkan instrumen APMI yang disiapkan oleh Dirjen Pernis itu yaitu tentang tambahan aja dengan sains dan sosial budaya. Bentuk soal APMI seperti ini, nah ini muncul sebagai data itu ada di web AMPK ya. Terus baca kan? Mana tadi maksud ibu ya? Ibu, bapak itu yang sudah buka web AMPK kan? Atas dibuka saja. Dari sini nama itu soal contoh. Soal apa yang terdiri dari beberapa bentuk itu sebagai berikut. Satu, ada yang pilihan ganda, dua pilihan kompleks, kemungkinan jawaban benar lebih dari satu. Jadi nama tidak untuk kemungkinan bahwa pilihan ganda itu bisa misalkan pilihan hanya 12, anu pilihannya dengan terus menjodohkan, perangkat menjodohkan kan? Ya, paling apa lebih berbahaya menjodohkan. Keempat, isian singkat. Jadi ayat SMP mungkinnya bisa diketik oleh siswa pada saat kegiatan yang dilaksanakan untuk soalnya itu ada isian singkat. Mode pelaksanaan APMI ini rekan-rekan masih ada yang bermasalah pada online atau semi online. Saya kan ya. Anu paling rawasan mending online, mending semi online. Hah? Kami online kumaha? Rawasan kumaha? Tapi kan sinyalnya bukan matang gitu kan? Sarana sinyal matang kumaha? Ya? Tuh. Hah? Tuh. Ya mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan baik yang melaksanakan secara online atau semi online diberikan kelancaran ya. Nama ya semi online saya jepret ke PLN di remote besar sementara kan kamera stres orang penungguan susunan gitu kan yang mudah-mudahan lancar sadayana tapi tidak ada salahnya. Saya sampaikan saja bahwa baik itu online atau semi online tetap harus memenuhi kriteria pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini menggunakan sistem berbasis komputer yang kita sudah tahu sistem online atau semi online. Yang kedua, semi online seorang itu atau online saja. Jangan sampai lupa ada atau bumbu atau mungkin teknis silakan nanti buka Iksan sama Pak Robert. Laporannya di print ya, baik semi online ataupun online sebagai bentuk pelaporan bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa pelaksanaan asesmen adalah pelaksanaan asesmen di mana peserta asesmen soal langsung serang pada server aplikasi APMI pusat. Wais kembali cenderung Pak.
langsung betul ada laporan, akan diklik langsung laporan, kalau klik langsung laporan kalau menyamakan. Tapi tetap saya menyampaikan agar hasil kegiatan itu didokumentasikan. Dan tiga, pelaksanaan ADMIS secara sempurna adalah pelaksanaan asuhan dengan prosedur proktor madrasah melakukan sinkronisasi antara server madrasah ke server pusat. Ya, tadi virtual PHD virtual desktop ya. Nah, ada lah PHD-nya benar-benar saya silakan tukar informasi gunakan PHD yang terbaru. Jadi pas orang pelaksanaan bilang konfirmasi ternyata ada yang titik sekian. Kayak gininya makanya mana?